Di dalam hidup pasti ada masalah. Nah, apa sih itu masalah? Masalah menurut Susanto pada tahun 1996, masalah adalah kesenjangan apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Misalkan kayak kalian lagi ujian, terus kalian berharap nilai kalian bagus, tetapi yang sesungguhnya terjadi, nilai ulangan kalian kurang memuaskan. Dalam matematika, masalah adalah soal yang memerlukan pemikiran kreatif dan pendalaman konsep. Masalah tidak akan terselesaikan jika hanya menggunakan prosedur yang dipelajari. Jika kalian diberikan masalah, kita pasti perlu solusinya. Nah, pemecahan masalah menurut Marzono dan kawan-kawan pada tahun 1988, pemecahan masalah adalah salah satu proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemecahan masalah menurut Krulik dan Rudnick. Nah, tahap pemecahan pada Krulik dan Rudnick itu ada 5 tahapan, teman-teman. Tahapan yang pertama itu membaca dan berpikir. Pada tahapan ini membiasakan siswa memilih fakta dan masalah melalui soal kontekstual. Berikutnya ada tahapan mengeksplorasi dan merencanakan. Pada tahap ini melatih siswa mencari, memilih, dan mengorganisasi informasi yang relevan. Berikutnya tahap memilih strategi. Pada tahapan ini, siswa memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap yang keempat adalah tahap menemukan suatu jawaban. Pada tahap ini, siswa menerapkan strategi untuk memperoleh jawaban. Dan yang terakhir ada tahap refleksi dan mengembangkan, di mana pada tahapan ini, siswa mengecek kembali informasi dan perhitungan. Pada tanggal 10 November 2025, kami melakukan penelitian terhadap 3 siswa yang masing-masing berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kami ingin melihat bagaimana siswa-siswa tersebut menyelesaikan masalah menurut Krulik dan Rudnick. Soal yang diberikan berjumlah 2 butir soal, dengan materi eksponen. Adapun indikator untuk soal yang pertama, yaitu diberikan masalah terkait dosis pupuk lahan, siswa dapat menganalisis dosis pupuk setelah beberapa kali penggandaan. Soal ini dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran berikut. Materi adalah eksponen yang merupakan materi di kelas 10, akan tetapi diujikan pada siswa kelas 11, sesuai dengan rekomendasi oleh guru mata pelajaran matematika. Soal ini mempunyai level kognitif C4. Dan untuk indikator soal yang kedua, yaitu diberikan bentuk eksponen bervariabel, siswa dapat menganalisis nilai variabel yang merupakan bilangan bulat positif agar bentuk eksponen bervariabel tersebut juga menjadi bilangan bulat positif. Soal kedua dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran berikut. Soal ini juga mempunyai level kognitif C4. Rubrik penilaian yang telah kami buat itu berdasarkan rubrik yang dipakai juga oleh Sesa dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang kemudian kami sesuaikan kembali berdasarkan soal yang telah kami buat. Untuk rubrik penilaiannya sebagai berikut. Rubrik penilaian ini digunakan untuk menilai jawaban siswa berdasarkan 5 tahapan Krulik dan Rudnick. Inilah yang menjadi alasan terdapat 5 poin dari soal yang telah dibuat, yaitu dari poin A sampai ke poin E, yang masing-masing poin tersebut untuk mewakili tahap-tahapan dari Krulik dan Rudnick. Pada poin A, itu untuk menilai tahapan membaca dan berpikir, kemudian pada poin B, itu untuk menilai tahapan eksplorasi dan merencanakan, sampai seterusnya ke tahapan yang terakhir, yaitu refleksi dan mengembangkan, dinilai berdasarkan jawaban siswa pada poin E. Dan untuk pemberian skor pada masing-masing tahapan itu antara 0 sampai 2. Kemudian, selain dari jawaban pada lembaran, untuk menilai kemampuan pemecahan masalah siswa secara menyeluruh, kami juga melakukan wawancara setelah siswa selesai menjawab soal. Wawancara juga bertujuan untuk membandingkan antara jawaban pada lembaran dan jawaban pada lisan siswa.
Dari 2 butir soal yang telah dikerjakan oleh siswa, yang kami analisis hanyalah 1 soal, yaitu soal nomor 2. Dikarenakan jawaban dari ketiga siswa yang paling jelas dan paling lengkap adalah pada soal nomor 2. Kita masuk ke analisis jawaban siswa. Untuk yang pertama, siswa berkemampuan tinggi. Tahap yang pertama membaca dan berpikir. Pada tahap yang pertama, siswa berkemampuan tinggi bisa memahami soal dengan baik. Ia menuliskan informasi yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara tepat sesuai isi soal. Dari hasil wawancara juga terlihat siswa memahami bahwa soal memberikan satu bentuk bilangan eksponen dan meminta nilai A sebagai bilangan bulat positif. Yang kedua, tahap eksplorasi dan merencanakan. Pada tahap yang kedua, siswa dapat menentukan sifat-sifat eksponen yang tepat untuk digunakan. Ia menuliskan 2 sifat eksponen yang relevan dan memang sesuai dengan soal. Dari hasil wawancara, siswa menjelaskan bahwa ia mencari sifat yang cocok untuk menyelesaikan bentuk eksponen tersebut. Yang ketiga, tahap memilih strategi. Pada tahap yang ketiga, langkah yang dipilih siswa sebenarnya sudah benar dan sesuai dengan bentuk soalnya. Namun, alasan yang diberikan siswa masih kurang jelas dan belum menunjukkan pemahaman yang kuat. Dalam hasil wawancara, siswa menjelaskan bahwa ia memilih strategi tersebut karena menyesuaikan dengan cara yang diajarkan guru, bukan karena ia benar-benar memahami alasan pemilihan strategi tersebut. Yang keempat, tahap menemukan suatu jawaban. Pada tahap yang keempat, siswa berkemampuan tinggi mulai melaksanakan prosedur penyelesaian dengan menyederhanakan bentuk eksponen untuk mencari nilai A. Prosesnya terlihat runtun, namun siswa melakukan beberapa kesalahan seperti memberi pangkat pada bentuk yang sebenarnya masih memiliki operasi pengurangan, salah membagi bilangan berpangkat, dan keliru dalam operasi aljabar sehingga jawaban akhirnya tidak tepat. Pada hasil wawancara, siswa menyatakan bahwa kesulitannya muncul karena tergesa-gesa dalam perhitungan, sehingga meskipun langkah yang diambil sudah benar, ketidaktelitian menyebabkan hasilnya salah. Yang terakhir, tahap refleksi dan mengembangkan. Pada tahap yang terakhir, siswa sudah mengecek pengerjaannya beberapa kali, tetapi ia tetap belum menemukan kesalahannya. Karena itu, kesimpulan akhir yang diberikan masih belum tepat. Dalam hasil wawancara, siswa mengatakan bahwa ia memeriksa jawabannya sampai 6 kali, namun tetap tidak sadar di mana letak kesalahannya. Selanjutnya, hasil analisis siswa berkemampuan sedang pada tahap pertama, yaitu tahap membaca dan berpikir. Pada tahap pertama, siswa berkemampuan sedang hanya menyalin informasi dari soal, menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, tetapi tidak mampu memahami atau menceritakan kembali inti dari masalahnya. Terlihat jelas dari hasil wawancara di mana siswa berkemampuan sedang ini tidak bisa menceritakan kembali apa yang dipahami dari soal. Jadi, pondasi pemahaman masalah siswa berkemampuan sedang sudah lemah sejak awal. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, yaitu tahap eksplorasi dan merencanakan. Pada tahap ini, indikator yang diharapkan adalah siswa dapat menemukan cara atau sifat bilangan eksponen yang akan digunakan. Siswa dengan kemampuan sedang memang mampu menunjukkan sifat-sifat yang akan dipakai untuk menyelesaikan soal. Ketika ditanya bagaimana ia memulai penyelesaian, ia menjawab dengan menuliskan sifat yang pas. Ini menunjukkan bahwa siswa berkemampuan sedang memiliki bekal pengetahuan dasar, namun rencana yang dibuat masih sebatas menuliskan kembali sifat ataupun cara yang ada pada soal tanpa rencana langkah-langkah yang terstruktur. Selanjutnya, tahap yang ketiga, yaitu tahap memilih strategi. Pada tahap ini, siswa diharapkan mampu menyajikan alasan mengapa strategi tersebut dipilih secara jelas dan logis. Siswa mampu memilih strategi, tetapi alasan yang diberikan kurang logis dan kurang lengkap. Siswa berkemampuan sedang hanya mendasarkan pilihan pada operasi yang ada pada soal. Misalnya, karena ada bagian yang dikurang dan dibagi. Ini menyimpulkan bahwa
Meskipun siswa berkemampuan sedang memiliki strategi yang benar, kemampuan berpikirnya masih kurang tepat dalam membenarkan pilihan strategi dengan penalaran yang kuat. Yang selanjutnya, tahap yang keempat, yaitu tahap menemukan suatu jawaban. Pada tahap ini, indikator yang diharapkan, siswa dapat melakukan prosedur penyelesaian yang benar. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa berhasil menemukan nilai A yang benar. Namun, keberhasilan ini diperoleh melalui proses coba-coba pada beberapa kemungkinan nilai A, lalu memasukkannya ke bentuk eksponen. Ketika ditanya saat wawancara dari mana ia mendapatkan angka tersebut, jawabannya adalah, saya hanya memasukkan angka saja ke sifatnya. Ini mengindikasikan bahwa siswa berkemampuan sedang berhasil menemukan jawaban, tetapi melalui proses yang tidak sepenuhnya logis dan bukan dari hasil perhitungan aljabar yang sistematis. Pada tahap yang terakhir, yaitu yang kelima, tahap merefleksikan dan mengembangkan. Pada tahap yang kelima, siswa berkemampuan sedang tidak yakin dengan jawabannya, dan ia menolak mempertimbangkan solusi alternatif lain yang menunjukkan bahwa refleksinya belum matang. Ketika diwawancarai apakah yakin dengan jawabannya, siswa berkemampuan sedang menjawab tidak terlalu yakin. Dan yang paling penting, siswa berkemampuan sedang tidak mempertimbangkan alternatif penyelesaian lain. Bahkan, ketika ditawari kesempatan kedua untuk menggunakan cara lain, siswa berkemampuan sedang menjawab dengan tegas, "Tidak, saya akan pakai cara yang sama." Ini membuktikan bahwa kemampuan refleksi siswa berkemampuan sedang belum matang dan kreativitasnya dalam mencari solusi alternatif masih sangat rendah. Selanjutnya, pada tahap analisis yang terakhir, yaitu analisis siswa berkemampuan rendah. Pada tahap yang pertama, yaitu membaca dan berpikir. Pada tahap yang pertama ini, hasil analisis menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai kemampuan berpikir rendah mampu menuliskan sebagian informasi yang terdapat pada soal. Pada saat wawancara, siswa yang mempunyai kemampuan berpikir rendah mampu menyatakan apa yang ditanyakan dari masalah tersebut, akan tetapi tidak memahami informasi lain yang disajikan. Yang kedua, tahap eksplorasi dan merencanakan. Pada tahap yang kedua, hasil analisis menunjukkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah tidak mampu menentukan cara atau sifat yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dikarenakan siswa yang mempunyai kemampuan berpikir rendah kurang memahami masalah dan sifat-sifat eksponen yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, tahap memilih strategi. Pada tahap yang ketiga, hasil analisis menunjukkan siswa menggunakan cara atau sifat yang keliru. Selain itu, alasan siswa menggunakan cara atau sifat tersebut kurang logis dan jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa kurang dalam memilih strategi. Yang keempat, tahap menemukan suatu jawaban. Pada tahap ini, hasil analisis menunjukkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah melakukan prosedur untuk menyederhanakan bentuk eksponen yang disajikan. Namun, karena siswa kurang memahami masalah dan sifat-sifat eksponen, sehingga siswa tidak menemukan jawaban. Yang terakhir, tahap refleksi dan mengembangkan. Pada tahap yang terakhir ini, hasil analisis menunjukkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah meninjau kembali proses yang telah dilakukan. Namun, karena siswa kurang memahami masalah dan tidak memahami sifat-sifat eksponen, sehingga siswa tidak dapat membuat kesimpulan yang tepat dan terpikirkan alternatif penyelesaian yang lain. Secara keseluruhan, siswa dengan kemampuan tinggi dapat memahami informasi soal, memilih strategi dan sifat eksponen yang tepat, serta menyusun langkah penyelesaian secara runtut. Namun, mereka masih kurang teliti dalam menerapkan sifat eksponen dan belum mampu untuk menyimpulkan jawaban akhir dengan benar, meskipun sudah mampu melakukan refleksi terhadap proses perhitungannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri pada tahun 2016,
yang menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan tinggi mampu memahami masalah dan merencanakan strategi, tetapi masih melakukan kesalahan dalam penyelesaian akhir dan membutuhkan kemampuan refleksi untuk memperbaiki proses berpikir mereka. Kemudian, untuk siswa dengan kemampuan sedang, memang mampu mengikuti langkah-langkah pemecahan masalah seperti menuliskan informasi soal, kemudian menentukan sifat eksponen, dan menentukan nilai melalui coba-coba. Tetapi belum memahami soal secara menyeluruh, alasan pemilihan strategi kurang logis, lalu refleksinya tidak matang karena masih ragu dan tidak mempertimbangkan alternatif lain. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Anwar Ardani dan Dewi Yulianti pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan sedang juga mengalami hambatan pada langkah-langkah krusial seperti memahami masalah, mencari jawaban, dan refleksi kembali. Kemudian yang terakhir, untuk siswa dengan kemampuan rendah, hanya memahami sebagian informasi soal, tidak menguasai sifat-sifat eksponen, kemudian gagal merencanakan langkah dan memilih strategi yang tepat, serta tidak mampu merefleksikan kesalahan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Krisnawati Sri Wahyuni dan Ia Mariati pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa siswa berkemampuan rendah juga mengalami kesulitan pada hampir seluruh indikator pemecahan masalah matematis.